Pastor Deso. Ya saudara, jangan lupa kasih testimoni ya kepada setiap teman-teman ataupun orang-orang yang membaca itu, supaya mereka mengikuti juga channel Pastor Deso dengan setia ya, karena banyak berkat rohani yang dihadirkan setiap hari lewat channel Pastor Deso ini. Puji Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Kalau saudara terberkati juga saudara bisa terbangkan gift, saudara juga bisa berbagi donasi lewat YouTube. Bapak Ibu Saudari namanya Super Chat Super Thanks kalau di YouTube. Kalau di TikTok namanya itu kalau tidak salah apa ya, kalau di gift, kalau di TikTok namanya gift. Tuhan memberkati ya. Kalau saudara terberkati silakan saudara terbangkan itu semua. Ya kalau saudara tidak terberkati ya tidak apa-apa juga ya Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya memberikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau bertanya dengan jujur kepada kita semua. Siapa di sini setiap hari Minggu, ya khususnya setiap Minggu malam, itu merasa gelisah? Ya gelisah Bapak Ibu Saudari. Hanya karena memikirkan hari besok, ternyata sudah hari Senin kembali. Ada istilahnya di dalam dunia psikologi ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, namanya itu Sunday Scary. Ya, Sunday Scary. Artinya saudari ada kecemasan hari Minggu sore itu. Saudara, kita sering bercanda di dalam setiap kehidupan kita semua, atau kita juga pernah melihat ada orang yang berkata I hate Monday. Saya benci setiap hari Senin itu. Ya. Tetapi kalau kita jujur, yang kita benci sebenarnya bukan hari Seninnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Melainkan suasana di hari Senin itu. Ya, harinya kita nggak benci, tetapi suasana di hari Seninnya itu. Ya, makanya ada istilah I hate Monday. Ya, atau ada istilah kalau di setiap hari Jumat itu thanks God it's Friday. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau kita mau jujur sekali lagi yang kita benci sebenarnya bukan harinya, melainkan suasananya. Kita malas membayangkan ya di Minggu sore itu Bapak Ibu Saudari kalau besok harus bertemu lagi dengan rekan kerja yang mungkin suka bermuka dua di dalam setiap hidup mereka. Saudara, kita mungkin di dalam setiap kehidupan kita semua membayangkan bahwa di hari Senin itu kita akan bertemu kembali dengan lingkaran gosip, entah itu di kantor, di ruang kerja, di ruang usaha kita semua. Atau mungkin suasana rumah yang rasanya gersang tanpa kasih di dalam setiap kehidupan kita semua. Seringkali kita berpikir, andai saja kantorku isinya orang Kristen semua. Ya, pernah nggak saudara berpikir begitu? Wah, andai saja semua orang-orang di kantorku orang-orang Kristen semua. Wah, andai saja keluargaku sempurna. Aku pasti bisa jadi orang Kristen yang penuh dengan sukacita. Andai saja. Ya, saya juga pernah bekerja di kantor gereja Bapak Ibu Saudari. Ya, saya rasa sama saja. Ya, Bapak Ibu Saudari. Baik di kantor gereja, baik di luar Bapak Ibu Saudari. Bagi saya spiritnya sama saja. Ya, namanya juga dunia pekerjaan. Ada tantangannya Bapak Ibu Saudari. Ada yang bergosip. Ya, ada saja. Ada yang mencari menjilat pimpinan juga ada. Dan lain sebagainya. Sama saja sebenarnya baik di dunia gereja, yang bekerja di dunia gereja maupun di dunia luar sana. Saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar satu kebenaran dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji mengubah dunia ini menjadi taman bunga yang indah agar saudara dan saya bisa hidup nyaman. Justru di tengah-tengah dunia yang rusak, di tengah-tengah atmosfer mungkin yang beracun di dalam setiap kehidupan kalian semua, saudara, inilah bahwa Tuhan menaruh kita, Tuhan menaruh saudara dan saya di tempat itu. Mengapa? Karena tempat yang kotor itu butuh pembersih. Amin. Tempat yang kotor itu butuh pembersih. Dan tempat yang gelap itu butuh cahaya. Jangan lagi berkata, wah saya begini karena lingkungan saya Pak Pendeta, makanya saya ikut-ikutan jadi begini. Saudara, hari ini mari kita ubah mentalitas kita semua. Mari kita bawa atmosfer surga ke tempat di mana Tuhan telah mengutus kita masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari, kita bawa atmosfer surga ke tempat di mana Tuhan telah mengutus saudara dan saya, dimanapun itu. Saudara-saudari yang terkasih,
Saya ingin kita semua mengambil nafas dalam-dalam. Ya, kita ambil nafas-nafas dalam-dalam sejenak dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian kita hembuskan Bapak Ibu Saudari. Lalu saudara bayangkan hal ini. Saudara, pernahkah kita duduk di dalam mobil, entah itu di atas motor, atau di dalam kereta komuter, ya dalam perjalanan pulang kerja atau di MRT, saudara di kereta dan lain sebagainya. Lalu tanpa sadar, kita menarik nafas yang panjang dan merasa sangat capek. Sangat capek Bapak Ibu Saudari, sangat lelah. Bukan sekedar lelah fisik. Ya, lelah fisik karena macet, karena mungkin banyak pekerjaan di kantor yang masih belum kelar. Tetapi kita lelah hati. Lelah karena dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kita harus menahan hati menghadapi sindiran-sindiran di lingkungan kerja kita. Ya, ada tuntutan-tuntutan bos yang mungkin tidak masuk akal. Ya, Bapak Ibu Saudari. Atau mungkin atmosfer kantor yang begitu dingin, penuh dengan kepura-puraan di dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian kita pulang ke rumah dengan harapan menemukan kedamaian. Namun begitu kita membuka pintu rumah kita, saudara, yang kita dapati justru ketegangan yang sama dengan anak-anakmu yang masih rewel, dengan pasanganmu yang dingin, saudara, atau mungkin tagihan-tagihan yang menanti dalam setiap hidup kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di momen seperti itu, rasanya kita ingin berteriak kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau tempatkan aku di lingkungan yang seperti ini? Aku lelah menjadi korban keadaan. Bapak, Ibu, hari ini jika kalian datang ke tempat ini, ke channel Pastor Ndeso, dengan jiwa yang lelah itu, karena mungkin ada atmosfer yang beracun, ada lingkungan-lingkungan yang toksik di luar sana, dengarlah suara Tuhan hari ini. Dia tahu kelelahan-kelelahan kita. Namun dia juga membawa kalian ke sini bukan untuk mengasihani diri, melainkan untuk mengingatkan siapa dirimu sebenarnya. Kalian bukan korban, kalian adalah pembawa perubahan. Amin. Kita semua adalah pembawa perubahan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan pagi hari ini, saudara, bawalah atmosfer surga ke ruang kerjamu, ke ruang keluargamu. Ini akan kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Bapak, Ibu, ya tadi kita pernah mendengar namanya istilah Sunday scary. Saudara, itu adalah perasaan cemas, itu adalah perasaan stres, atau bahkan takut yang tiba-tiba muncul pada hari Minggu sore menjelang malam hari. Mengapa hal ini terjadi? Ya karena besoknya adalah hari Senin kembali. Nah, banyak orang Kristen menyanyikan lagu hari ini ku rasa bahagia. Itu dinyanyikan dengan penuh sukacita di dalam gereja pada hari Minggu. Tetapi saudara, Minggu sore atau Minggu malam berubah menjadi hari ini atau hari Senin itu ku rasa menderita, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Begitu saudara menginjakkan kakimu di kantor, menghadapi setiap rutinitas rumah tangga pada hari Senin itu, saudara, kita jadi menyanyikan bukan hari ini ku rasa bahagia, tetapi hari ini ku rasa menderita di dalam setiap kehidupan kita semua. Mengapa kita sering takut menghadapi hari Senin? Saudara, jawabannya seringkali karena lingkungan yang beracun. Ya, itulah jawaban yang seringkali didapati. Kenapa kita malas menghadapi hari Senin itu? Karena mungkin ada lingkungan-lingkungan yang beracun. Di tempat pekerjaan kita ada gosip-gosip yang tajam. Ada politik-politik kantor yang kotor dilakukan oleh teman-teman, rekan-rekan kerja, ataupun pimpinan-pimpinan kita. Saudara, ada juga mungkin bos yang menuntut, tetapi tanpa memberikan apresiasi di dalam setiap kehidupan mereka. Ada rekan-rekan kerja yang saling menjatuhkan, menyikut satu dengan yang lain. Saudara, mengapa hari Senin? Ya Bapak Ibu Saudari, kita menjalani hari itu menjadi takut dan gelisah. Mungkin juga di dalam keluarga-keluarga kita, saudara, ada ketegangan-ketegangan yang tidak kunjung usai. Ada perkataan-perkataan yang saling melukai antar pasangan, atau mungkin dinginnya komunikasi di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah realitas hari Senin. Ya, dan banyak orang berkata, I hate Monday. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita berada di lingkungan-lingkungan seperti itu, sadar atau tidak sadar, kita sering mengadopsi mentalitas korban. Kita berkata, aduh, bagaimana saya bisa jadi orang Kristen yang baik kalau lingkungan saya seburuk ini?
Bahkan ada juga yang pernah curhat kepada kami, Pak Pendeta gimana? Kalau keluarga saya begini, lingkungan saya begini, keluarga besar saya bukan orang yang mengenal Tuhan. Bagaimana saya bisa jadi orang Kristen yang baik? Kalau lingkungan-lingkungan yang saya punya seburuk ini. Wah Pak Pendeta saya ini begini karena mereka yang mulai duluan. Akhirnya saudara mengadopsi mentalitas korban di dalam setiap hidup saudara. Saudara jadi seperti sekarang karena ada yang memulai duluan. Saudara jadi ikut-ikutan. Kita menjadi Kristen yang reaktif. Bapak Ibu, jika lingkungan sekitar kita dingin, biasanya kita juga ikut dingin. Jika lingkungan kita panas, biasanya kita juga penuh dengan amarah. Kita jadi ikut terbakar, tersulut dalam setiap kehidupan kita semua. Kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh atmosfer sekitar dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah jebakan mentalitas korban. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan saudara mengadopsi mentalitas korban ini. Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk meruntuhkan mentalitas korban tersebut. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi termometer yang hanya bisa mengukur ya Bapak Ibu Saudari dan mengikuti suhu ruangan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi termostat. Beda ya termometer sama termostat. Termostat itu alat yang menentukan, alat yang mengubah suhu ruangan Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan jadi termometer yang hanya bisa mengukur dan mengikuti suhu ruangan di dalam setiap hidup saudara. Jadilah termostat, ya saudari. Jadilah pribadi yang menentukan, yang dapat mengubah suhu di mana saudara berada di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan tidak menempatkan kita di tempat pekerjaan atau keluarga, di tempat bisnis kita untuk kita terkontaminasi. Ya, Tuhan tidak menempatkan kita di sana untuk terkontaminasi, melainkan saudara Tuhan menempatkan kita di posisi kita masing-masing untuk membawa atmosfer surga. Amin. Untuk membawa atmosfer surga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan mari saudara kita buka dua dasar kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah cara pandang kita. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, yang pertama kita belajar di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 bahwa identitas kita adalah terang. Saudara, identitas kita adalah terang. Dan identitas ini bukan pilihan, ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, identitas kita adalah terang yang Tuhan Yesus katakan. Yesus tidak berkata jadilah terang kalau suasana mendukung dalam setiap hidupmu, ya. Tetapi dia berkata kamu adalah terang dunia. Itu identitas kita sebagai anak-anaknya Bapak Ibu Saudari. Jadi bukan kalau suasana mendukung, ya, terus kita bisa jadi terang. Suasana tidak mendukung, terus terangnya redup, jadi gelap lagi Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia berkata kamu adalah terang dunia. Inilah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, kita memiliki identitas sebagai terang. Pahamilah baik-baik bahwa sifat dasar terang itu tidak pernah ya Bapak Ibu Saudari diidentikan oleh dengan kegelapan. Terang itu tidak pernah Bapak Ibu Saudari kalah oleh kegelapan. Seberapapun pekatnya kegelapan di kantormu, di rumahmu, di keluargamu, dimanapun kegelapan itu ada, saudara, jika ada terang Bapak Ibu Saudari, begitu ada satu titik terang, maka kegelapan itu harus menyingkir. Amin. Kegelapan itu harus menyingkir. Saudara yang terkasih, terang itu bertugas untuk mengubah atmosfer kegelapan itu, bukan sebaliknya. Jadi pahami sifat dasar terang ini. Jadi terang itu tidak bisa Bapak Ibu Saudari, kalau misalkan hadir terang, pasti kegelapan itu pudar Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, seberapapun pekatnya kegelapan di dunia luar sana, ya Bapak Ibu Saudari, entah itu di ruang kantormu, di tengah-tengah keluargamu,
Saudara, begitu ada satu titik terang, maka kegelapan itu harus menyingkir. Begitu ada kalian sebagai anak-anak terang, maka saudara, hadirnya engkau dan saya, saudara menghadirkan tentunya kemuliaan Tuhan lewat setiap hidupmu dan hidupku. Supaya apa? Supaya orang itu melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu. Saudara, tempat kerja, keluarga kita, itulah kaki Dian. Kalau di sana dikatakan kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dia. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu, tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita, keluarga-keluarga kita adalah kaki Dian, adalah anggung, adalah tempat yang Tuhan desain agar terang Kristus itu, saudara, terlihat di dalam setiap kehidupan kita semua masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama belajar hal ini, bahwa identitas kita di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 tadi, saudara diingatkan, ya, bahwa identitasmu dan identitasku adalah terang. Amin. Bapak Ibu saudari, adalah terang. Maka saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Dikatakan di sana, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Saudara, Yesus menggunakan kata kamu, ya tentunya dalam bentuk jamak yang menegaskan sebuah ketetapan status. Kalau di dalam teks aslinya, saudari, struktur kalimatnya itu menunjukkan bahwa kita ini adalah terang sekarang juga. Bukan nanti, setelah kita suci, setelah lingkungan saudara membaik, baru saudara bisa jadi terang. Tetapi saudara diingatkan, kamu itu terang sekarang juga. Saudara, Yesus menyinggung soal pelita yang diletakkan di bawah gantang. Ya, mengapa Bapak Ibu saudari orang menaruh pelita di bawah gantang? Saudara, tentunya untuk melindungi pelita tersebut tidak padam, ya, dari angin, agar tidak mati pelita itu. Maka ditaruh di bawah gantang. Dan banyak orang Kristen melakukan hal yang sama. Pada hari Senin itu, saudara, kita menyembunyikan identitas kita. Kita menyembunyikan identitas rohani kita di dalam gantang kenyamanan itu. Ya Bapak Ibu saudari, ada gantang ketakutan, karena saudara takut ditolak, takut dibilang sok suci, takut dikucilkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari Tuhan Yesus menyampaikan, saudara, ya, jangan taruh pelita di bawah gantang di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah menempatkan pelitanya. Amin. Tuhan tidak pernah salah menempatkan pelitanya. Jika hari ini kalian ditempatkan di perusahaan yang penuh dengan intrik, di antara rekan-rekan kerja yang mungkin toksik dalam setiap kehidupan kalian semua, atau mungkin di tengah-tengah keluarga yang retak, saudara sadarilah di dalam setiap hidup saudara dan saya bahwa Tuhan tidak sedang menghukum kalian. Tuhan sedang menaruh pelitanya di tempat yang paling membutuhkan cahaya. Amin. Amin Bapak Ibu saudari. Tuhan sedang menaruh pelitanya di tempat-tempat yang paling membutuhkan cahaya di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka ruang kerja kita bukan sekedar tempat mencari nafkah untuk membayar cicilan ini, membayar cicilan itu. Saudara, ruang kerja kita semua, tempat bisnis kita semua, itulah medan misi. Termasuk tempat di mana kita studi, kuliah, dan lain sebagainya. Saudara, itulah medan misi kita semua. Saudara, meja kerja kita adalah altar, ya. Dan laptop kita tentunya, Bapak Ibu saudari, itu alat kerja. Itu merupakan juga instrumen ibadah saudara kepada Tuhan. Jadi ketika kalian bekerja, Bapak Ibu saudari, dengan kejujuran, ketika kalian bekerja saat orang lain memanipulasi data, tetapi kalian tetap jujur, saudara sedang mengangkat pelita tinggi-tinggi. Ya, saudara sedang mengangkat pelita itu tinggi-tinggi. Nanti kemudian teman-teman kalian melihat, kok dia beda ya? Oh, dia masih mau jujur ya, padahal orang-orang di sekitarnya banyak yang memanipulasi, banyak yang sudah tidak jujur. Saudara, mari kita tidak perlu berkhotbah dengan kata-kata yang teologis, yang rumit di kantor kita, di rumah tangga kita. Khotbah terbaik kita adalah integritas. Khotbah terbaik kita adalah karakter kita saat kita ditekan oleh orang-orang di sekitar kita semua. Saudara, inilah yang pertama.
Saudara diingatkan bahwa identitasmu adalah terang. Yang kedua, saudara, Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 21 ini ada strategi menang atas kejahatan. Saudara, kita itu kalah terhadap kejahatan bukan saat kita dianiaya, melainkan saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, saat rekan kerjamu menggosipkanmu, kalian membalas dengan menggosipkan mereka juga. Kalian itu sedang kalah. Kalian menjadi korban dari lingkungan ketika kalian ikut membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, menang, ya janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, Roma 12 ayat 21 tadi, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu ingat baik-baik, definisi menang itu adalah ketika kejahatan mereka ditelan oleh kebaikan kalian semua. Ya, mereka boleh jahat di dalam setiap kehidupan kalian semua, tetapi itu ditelan oleh setiap kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Saudara yang terkasih, kita menghancurkan atmosfer beracun dengan apa? Dengan membawa atmosfer surga. Ada kasih yang kita berikan, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari, bahkan di channel ini, ya Bapak Ibu Saudari, ada yang pengen berdebat, ya ada yang pengen kontra dan lain sebagainya. Gak usah pusing Bapak Ibu Saudari. Hidup itu berdinamika. Saudara bisa setuju dengan apa yang saya sampaikan, saudara juga bisa kontra. Jangankan sama orang yang berbeda agama, yang satu server saja bisa berbeda. Ya Bapak Ibu Saudari, apalagi saudara yang dan saya yang beda server, ya berbeda servernya, berbeda keyakinan, ya pastilah ada perbedaan-perbedaan. Ya tetapi Bapak Ibu Saudari, saya hidup bukan berdasarkan apa yang kalian katakan itu. Ya, saya hidup bukan berdasarkan komentar-komentar kalian yang berbeda-berbeda itu. Biasa saja berdinamika di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan-kebaikan kita semua. Kita bawa atmosfer surga, atmosfer yang penuh dengan kasih, atmosfer yang penuh dengan sukacita, atmosfer yang penuh dengan damai sejahtera, dan kita mendoakan supaya orang-orang ini, Bapak Ibu Saudari yang kontra-kontra, dipakai, dijamah oleh Tuhan. Ya, di dalam setiap kehidupan mereka semua. Jadi saudara, kita tahu seberapa dulu Bapak Ibu Saudari Paulus di dalam setiap kehidupannya ingin menganiaya jemaat-jemaat Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari, dia menyesah, bahkan dia membunuh orang-orang Kristen atau orang-orang percaya pada zaman itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika dia melakukan itu, dia merasa dirinya berjalan di dalam kebenaran yang dia pahami pada saat itu. Tetapi dalam perjalanan itu, saudara, dia menemukan satu sosok di mana dia dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan sejak saat dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubah. Saya berdoa kalian-kalian yang kontra, Bapak Ibu Saudari, Tuhan jamah. Sehingga lewat setiap hidupmu, Tuhan bisa memakai hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu manusia, bagi sesamamu keluarga-keluargamu. Ya Bapak Ibu Saudari, itu doa kita semua. Mari saudara, kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Itulah strateginya yang harus kalian tahu. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup kita semua. Roma 12 ayat 21 tadi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kata kalahkanlah di sini, saudara, menggunakan istilah militer, nikao, ya, yang berarti kata kalahkanlah itu berarti menaklukkan, ya, taklukkan, kuasai, menangkan pertempuran itu secara total. Saudara, Rasul Paulus tidak sedang mengajarkan sikap pasrah yang lemah atau pasif di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, melainkan saudara, ada sebuah serangan balik rohani yang agresif, yang menggunakan senjata yang tidak dimiliki oleh dunia. Yaitu apa? Kebaikan. Amin. Kebaikan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saya teringat ada satu ibu, dia bercerita kepada saya. Dia sampaikan, dia panggil saya anaknya, Bapak Ibu Saudari. Nak, dia sampaikan seperti ini. Saya ini pernah dilukai oleh orang-orang satu keluarga saya, satu keluarga besar, Bapak Ibu Saudari. Jadi dia pernah datang ke rumah orang-orang yang pernah melukai dia, khususnya ke satu orang ini.
Ya saya nggak sebutkan ya Bapak Ibu Saudara, tapi dia pernah datang. Lalu kemudian di rumah itu dia ketuk-ketuk, padahal ini ibu ini orang kaya Bapak Ibu Saudara. Dia ketuk-ketuk rumah itu, tapi dia nggak bukain Bapak Ibu Saudara. Orang yang di dalam rumah itu nggak bukain. Ya, padahal ini yang datang Bapak Ibu Saudara, orang yang punya posisi, orang yang tanda kutip berduit, orang yang mungkin juga lebih senior secara Bapak Ibu Saudara kesukuannya, lebih senior. Tetapi dia datang, nggak dibukakan pintu. Ya sampai anaknya bilang, "Mah, udah kita pulang aja, ngapain di sini? Ngapain mama dipermalukan seperti ini?" Tapi dia nggak mau Bapak Ibu Saudara. Dia tetap bilang, "Ayo dong bukain pintunya, aku mau masuk. Ya, aku kan kakakmu, aku mau masuk," dan lain sebagainya. Wah Bapak Ibu Saudara, ya dia sampaikan itu kepada saya. Dia bilang tetap kita harus melakukan kebaikan. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Walaupun orang lain menerimanya tidak baik, saudara, tetapi sebagai anak-anak Allah kita harus demikian. Saudara, inilah serangan balik rohani yang tidak dimiliki oleh dunia, yaitu kebaikan-kebaikan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita ini aman selama kita tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Tetapi firman Tuhan berkata, saat kalian disakiti di kantor, lalu kemudian kalian pulang ke rumah dengan wajah cemberut, saudara, kemudian kalian jadi membentak anak saudara, mendiamkan pasanganmu, saudara sudah kalah terhadap kejahatan. Ya, kalian sudah kalah dengan kejahatan. Kejahatan di kantor atau dari kantor telah berhasil menjajah hatimu, meracuni rumah tangga kalian. Kalian membawa sampah dari luar ke dalam. Bapak Ibu, maka mari Kristus memanggil kita untuk menjadi pemutus mata rantai itu. Di kayu salib, Yesus menerima semua caci maki. Di kayu salib, Yesus menerima semua fitnah. Bahkan setiap paku yang ditusukkan ke tangannya dan ke kakinya. Saudara, itulah kejahatan manusia. Tetapi yang keluar dari mulutnya bukan kutuk, melainkan ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau perbuat. Saudara, ketika kalian dan saya membalas gosip dengan senyuman, saudara membalas rekan kerja yang menjatuhkan kalian dengan tetap membantunya saat dia kesulitan, kalian sedang melepaskan kuasa pengampunan salib di tempat di mana kita berada. Amin. Saudara tidak lagi menjadi korban dari apa yang kalian lakukan atau dari apa yang orang lain lakukan kepada kalian semua. Kita tidak lagi menjadi korban, tetapi kita menjadi cermin dari apa yang Kristus lakukan atau telah lakukan bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari lepaskan kuasa pengampunan salib dimanapun saudara berada. Saudara jangan memiliki lagi mentalitas korban dari apa yang orang lain lakukan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadilah tetap cermin daripada Kristus yang telah Yesus lakukan bagi setiap hidup kita semua. Saudara, kita ini harus memantulkan kasih Kristus di dalam setiap hidup saudara. Itulah strategi menang atas setiap kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Itulah saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara diingatkan identitasmu adalah terang, itu yang pertama. Yang kedua, saudara kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan di dalam setiap hidup. Lalu bagaimana kita membawa atmosfer surga ini dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, bagaimana kita mengubah teori ini menjadi tindakan nyata di dalam setiap kehidupan kita semua? Ada 3 langkah praktis, saudara, untuk menjadi atmosfer changer dalam setiap hidup saudara. Ya, untuk menjadi pengubah atmosfer dalam setiap lingkungan-lingkunganmu. Yang pertama, ubahlah perkataanmu dari keluhan menjadi berkat. Ubahlah perkataan-perkataan saudara. Ubahlah perkataan-perkataan kita semua yang tadinya dari keluhan-keluhan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, di tempat pekerjaanmu, ingat baik-baik, jangan ikut-ikutan dalam paduan suara keluhan dari setiap karyawan-karyawan di kantor. Ya, keluhannya sama, aduh gaji kita kecil, aduh kita kerja di sini berat, aduh berat sekali dan lain sebagainya. Itulah paduan suara kecil di kantor Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, ayo jangan ikut-ikutan. Ketika semua orang mengeluh tentang pekerjaan,
Jadilah orang pertama yang berkata, ya tantangannya memang berat, tapi mari kita cari solusinya bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadilah pemberi semangat, bukan pelemah semangat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mari kita ubah atmosfer itu. Ya, saudara ingat atmosfer itu, atau atmosfer di dalam sebuah ruangan atau keluarga atau pekerjaan itu sangat ditentukan oleh kata-kata yang diucapkan di dalamnya. Jadi ubahlah perkataan kita dari keluhan menjadi apa? Berkat. Kalau di rumah gimana pastor? Saudara, kalau di rumah ganti omelan-omelan kita dengan apresiasi. Saudara, daripada kita berfokus pada apa yang kurang dari pasangan kita, dari anak kita, mulailah mengucapkan kata-kata berkat. Mulailah ucapkan terima kasih kepada pasanganmu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada suamimu. Ucapkanlah Bapak Ibu Saudari kata-kata berkat. Sampaikan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma, sudah ada bersama-sama denganku, berjuang bersama-sama, terima kasih. Bapak Ibu, ayo ganti omelan-omelan kita dengan apresiasi. Maka ubahlah perkataan saudara dari keluhan menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu belajar memanajemen perkataan kita. Ganti frekuensi itu Bapak Ibu Saudari dengan perkataan-perkataan berkat. Karena perkataan itu menentukan atmosfer. Jika kalian masuk ke ruang kantor yang dipenuhi dengan frekuensi keluhan-keluhan, ketakutan-ketakutan, ya, termasuk umpatan-umpatan kepada perusahaan kalian semua, jangan biarkan diri kalian ikut ada di tempat itu. Jangan biarkan diri kalian ikut Bapak Ibu Saudari dalam frekuensi tersebut. Jangan biarkan. Saudara, jadi ketika misalkan ada di dalam rapat, semua orang saling menyalahkan, semua orang mengeluh tentang kebijakan manajemen, atau mungkin lagi di warung, di kantin ya Bapak Ibu Saudari, biasanya kan kita ngomongin tuh ya, kalau kita lagi istirahat siang. Saudara, jangan kita saling menyalahkan atau mengeluh tentang kebijakan-kebijakan manajemen itu. Ambillah peran sebagai pemberi semangat. Katakanlah hal-hal yang membangun. Ya memang situasinya tidak ideal, tetapi mari kita fokus pada apa yang bisa kita selesaikan hari ini. Ya, saya siap bantu bagian ini. Nah, saudara bisa katakan seperti itu. Saudara, perkataan-perkataan yang tenang dan penuh dengan solusi, itu adalah obat yang meredakan ketegangan. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah obat yang meredakan ketegangan di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, kalau di rumah seringkali atmosfer rumah itu menjadi toksik. Karena kita terlalu hemat di dalam memuji. Ya, hemat sekali dalam memuji. Memuji itu bisa setahun sekali kali Bapak Ibu Saudari. Terlalu hemat kata-kata kita semua. Tetapi kalau mengkritik, waduh, boros banget kata-kata kita mengkritik Bapak Ibu Saudari. Ya, pasangan kita dikritik, sudah bagus dikritik, sudah bawa uang dikritik, anak kita sudah belajar dikritik, semua serba kritik. Jadi saudara, setiap hari mulut kita seringkali sangat boros ya untuk mengkritik Bapak Ibu Saudari. Hati-hati. Ubahlah atmosfer rumah tangga kita. Saudara, hari ini juga dengan apresiasi. Saudara, apresiasilah pasanganmu, anak-anakmu. Ucapkan terima kasih kepada pasanganmu untuk hal-hal yang kecil yang biasanya kalian anggap remeh. Saudara, kata-katakanlah berkat. Kata-katakanlah penguatan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita sebelum mereka tidur. Bukan hanya omelan tentang nilai sekolah mereka, ya, bukan hanya omelan ya Bapak Ibu Saudari tentang kekurangan pasangan-pasanganmu. Ya, inilah kalau saudara mau belajar di dalam setiap hidup saudara, bagaimana kita membawa atmosfer surga. Bapak Ibu Saudari, ubahlah perkataan kalian dari keluhan menjadi apa? Berkat. Yang kedua, saudara, bagaimana kita membawa atmosfer surga ke dalam lingkungan kita semua, baik di dalam tempat bisnis, di kantor kita, di keluarga-keluarga kita. Yang kedua, saudara, ubahlah sikap hati. Ubahlah sikap hati kita. Saudara, kita ini bekerja, kita ini melayani, kita ini berumah tangga, kita ini berbisnis. Semua kita lakukan untuk siapa? Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Ubah sikap hati kita ini. Semua yang kita kerjakan, semua kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, mengapa kamu
Mengapa kita ini mudah menjadi korban lingkungan di dalam setiap kehidupan kita semua? Karena kita mengharapkan upah, karena kita mengharapkan validasi, pengakuan dari manusia. Makanya kita mudah kecewa. Saudara, ketika bos kita tidak menghargai, wah kita langsung mogok kerja Bapak Ibu Saudari. Ya, kita jadi malas-malasan bekerja di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika mungkin pemimpinmu tidak menghargai, saudara, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jika kita memandang bahwa meja kantor kita adalah altar pelayanan atau mimbar kita semua, saudara, kita memandang bahwa keluarga kita atau rumah kita adalah mimbar kita, maka sikap hati kita, saudara, akan berubah. Kita ini tidak lagi ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi saudara, kita percaya yang paling penting adalah bagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Ya, kita nggak perlu lagi apresiasi dari orang lain kepada kita semua. Bagaimana mereka memperlakukan kita, saudara. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Tuhan telah mengasihi hidupmu sampai sejauh ini. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Inilah yang kedua, saudara. Mari cek motivasi kita semua. Kita tahu kita di dalam setiap apa yang kita kerjakan, the audience of one-nya hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalian sedang melayani Dia, Raja di atas segala raja. Saudara, mengapa kita begitu mudah stres dan terluka di tempat di mana kita berada? Baik di kantor, di keluarga, di tempat pelayanan, kita mudah stres, kita mudah tersinggung, ya, saudara, dan kita mudah kecewa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita meletakkan harga diri dan kebahagiaan kita di tangan penilaian manusia. Ya, saudara meletakkan harga diri saudara, saudara meletakkan kebahagiaan saudara di tangan penilaian manusia. Entah itu bos kalian, entah itu klien kalian, entah itu rekan kerja kalian. Saudara, ketika mereka tidak mengapresiasi, kita merasa menjadi korban di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari saudara mulai hari ini juga, ya saudara, sebelum saudara menyalakan komputer, sebelum saudara memasak di rumah, sebelum saudara melayani pelanggan-pelanggan kalian, saudara, ayo kita doakan. Kita lakukan doa penyerahan pada hari tersebut kepada Tuhan. Doa penyerahan meja kerja saudara. Saudara, letakkanlah tangan saudara di meja kerjamu, atau di dapurmu, di rumahmu, atau di alat-alat kerjamu apapun itu, lalu berdoalah. Tuhan Yesus, hari ini saya sudah bekerja, dan saya akan bekerja untuk memuliakan nama-Mu, bukan untuk bos saja, bukan untuk mengejar pujian manusia atau sekedar komisi, tetapi hari ini saya bekerja untuk Engkau. Sampaikan itu dalam doa-doamu, dan biarlah setiap apapun yang keluar dari mulut, dari setiap tindakan saya, setiap senyuman saya kepada pelanggan, setiap keputusan-keputusan yang saya ambil, itu boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudari, ayo kita doakan seperti ini. Jadi ketika motivasi kalian bergeser untuk menyenangkan Tuhan, ya, Tuhan itulah satu-satunya penonton dalam setiap hidup saudara. Gak usah pusing dengan penonton-penonton yang lain, tetapi ingat baik-baik, saudara, yang perlu kita senangkan, the audience of one itu hanya satu-satunya penonton dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka ketika saudara motivasi kita melakukan untuk menyenangkan Tuhan Yesus, maka performa kerja kita akan menjadi yang terbaik. Amin. Akan menjadi excellent, tidak peduli apakah lingkungan itu mendukung atau tidak. Ya, saya ini membiasakan diri mau khotbah di hadapan 10 orang ke bawah, mau khotbah di hadapan 50 orang ke atas, 100 orang ke atas, bahkan 1000 orang ke atas. Bapak Ibu Saudari, same spirit, same semangat. Bapak Ibu Saudari, tetap semangat, ya. Mau 2 orang, 3 orang, tetap semangat. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang kedua, saya ingatkan, ubahlah sikap hati saudara. Saudara bekerja, saudara berumah tangga, saudara melayani, saudara lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita membawa atmosfer surga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya setiap hari, ke dalam rumah-rumah kita,
ke dalam tempat-tempat usaha kita, ke dalam tempat-tempat di mana kita bekerja maupun kita kuliah. Ya, kita studi dalam setiap hidup kita semua. Yang ketiga, saudara, milikilah waktu teduh sebelum masuk ke medan perang kalian semua. Milikilah waktu teduh. Anda dan saya itu tidak bisa memancarkan terang jika kalian tidak pernah mengisi daya, tidak pernah merecharge kehidupan rohani saudara di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memancarkan terang. Karena terang kita ini bersumber daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terang kita ini bersumber daripada Tuhan. Makanya kita perlu mengisi daya kita. Saudara perlu merecharge di dalam setiap hidup saudara. Jadi sebelum saudara membuka laptop, sebelum saudara menghadapi anak-anak saudara di pagi hari, saudara, mari penuhi hati kita dengan atmosfer surga. Amin. Penuhi hati saudara dengan atmosfer surga. Lewat doa, lewat penyembahan, lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari. Saudara, ingat baik-baik. Anda dan saya tidak bisa memberikan apa yang Anda dan saya tidak miliki. Kalau saudara tidak pernah ada di dalam hadirat Tuhan, bagaimana kita mau memancarkan terang dalam setiap kehidupan kita semua? Maka kita perlu merecharge ya kehidupan kita, jiwa kita ke hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo. Ya, saudara bisa merecharge ketika saudara bangun jam 4:30 pagi, jam 5 pagi untuk doa pribadi, silahkan. Secara pribadi. Saudara juga bisa merecharge lewat channel ini juga silahkan. Bapak Ibu Saudari. Ayo, recharge hati kita semua. Saudara isi daya, isi jiwa kita semua di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kalian bekerja, sebelum kalian beraktivitas. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga sekali lagi terang Tuhan itu yang terus memancar lewat. Juga katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih, ketika kita memiliki waktu teduh sebelum masuk ke medan perang, saudara, sebenarnya saudara sedang membangun sistem imun rohani lewat waktu-waktu teduh ini. Ya, saudara sedang membangun sistem imun di dalam setiap kehidupan jiwamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seorang dokter itu tidak akan masuk ke ruang isolasi penyakit menular tanpa alat pelindung diri atau APD namanya. Ya, jadi seorang dokter itu dia akan masuk ke ruang isolasi penyakit menular, saudara, harusnya dengan alat pelindung diri. Kayak waktu COVID itu Bapak Ibu Saudari, orang yang mau masuk menangani COVID itu harus pakai APD dengan lengkap. Kalau tidak dia tertular, ya nanti bisa mati. Bapak Ibu Saudari kalau dia tidak pakai alat APD itu. Ya, apalagi kalau dia cuman pakai bajunya doang tapi helmnya dia tidak pakai, kepalanya dia tidak pakai. Saudara, dokter itu akan masuk ke ruang isolasi penyakit menular, ya, harus dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan lengkap. Karena dia tahu, dia bisa tertular, dia bisa mati dalam setiap kehidupannya. Dan itu bisa kita lihat waktu zaman-zaman COVID di mana kita beberapa tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu Saudara, itu sama halnya. Saudara, kita tidak akan bisa bertahan di lingkungan-lingkungan duniawi ini, di lingkungan-lingkungan yang toksik ini, di lingkungan-lingkungan yang merusak di dalam setiap hidup saudara di luar sana. Saudara tidak akan pernah bisa bertahan jika kalian masuk ke hari Senin dengan roh yang kosong, dengan spirit yang kering di dalam setiap hidup saudara. Amin. Jangan sampai spirit itu kosong, jangan sampai tangki itu kosong dan kering dalam hidupmu. Bapak Ibu, mari jangan hadapi hari Senin dengan terburu-buru dalam hidup saudara. Sediakan waktu minimal 10-15 menit, setengah jam sampai 1 jam di awal hari untuk membangun sistem imun rohani ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Jadi sebelum kalian membuka media sosial saudara, sebelum saudara membuka grup WA kantor saudara atau email yang penuh dengan tuntutan itu, bukalah Alkitab terlebih dahulu. Renungkanlah firman Tuhan terlebih dahulu. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi setiap tangki dalam hati kita semua dengan damai sejahteranya. Makanya di channel Pastor Deso, gak langsung tiba-tiba, saudara mari kita dengar firman Tuhan. Saya gak langsung memulai seperti itu. Saya memulai Bapak Ibu Saudara dengan doa. Saya memulai dengan pujian penyembahan. Biar itu kita resapi bersama-sama. Lalu kemudian saudara, baru saudara ditabur kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian nanti ada doa penutup dan lain sebagainya. Saudara, itulah liturgi yang saya percaya bisa menjadi berkat buat kalian semua. Ya, saudara, biarkan hadirat Tuhan memenuhi setiap tangki dalam hati kita semua dengan damai sejahteranya. Ketika batinmu sudah kenyang dengan kasih Tuhan,
Saudara, kita memiliki cadangan kasih dan kesabaran yang cukup untuk dibagikan kepada orang-orang yang menyebalkan di sekitarmu pada hari tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari. Ada saja kita akan bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Ya, jangankan orang di luar, mungkin juga pasangan kita, mungkin anak-anak kita yang tidak mau dengar-dengaran, yang mungkin tidak sesuai, tidak pas di hari tersebut. Saudara, ketika saudara dan saya sudah kenyang batinmu dengan kasih Tuhan, maka saudara memiliki cadangan kasih dan kesabaran yang cukup yang saudara dapat bagikan kepada orang-orang yang menyebalkan, yang saudara bisa temui di hari tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita masuk ke tempat kerja kita, bukan untuk meminta kedamaian dari lingkungan. Ya, kita nggak perlu lingkungan-lingkungan yang damai di dalam setiap hidup mereka, karena bisa saja mereka bertengkar satu dengan yang lain. Jadi kita masuk ke tempat kerja kita bukan untuk mencari kedamaian dari lingkungan tersebut, melainkan Bapak Ibu Saudari, ketika kita masuk ke kampus kita, ke sekolah kita, ke tempat pekerjaan kita, ke tempat bisnis kita, saudara, kita masuk ke sana untuk membagikan kedamaian yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Saudara, yang bagikan kedamaian di lingkungan-lingkungan yang toksik itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika saudara membangun saat teduhmu, itu membangun sistem imun. Nah, kenapa saudara setia di channel ini? Ini salah satunya. Ini membangun sistem imun kita semua. Ya, kenapa saudara setia kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso? Nah, ini dalam rangka ini, supaya sistem imunmu semakin kebal Bapak Ibu Saudari. Kalau ada virus-virus yang merusak dari dunia ini, ketika saudara dengar firman Tuhan kembali dalam setiap hidup saudara, saudara di-refresh, di-reset, diperbaharui, dibersihkan setiap hari. Ya, saudara punya mobil, punya motor, saudara pasti bersihkan kan setiap hari. Ada yang bersihkan loh setiap hari, ada yang mungkin bersihkannya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi Bapak Ibu Saudari, supaya itu bersih, saudara pasti selalu cuci itu dalam setiap hidup, selalu cuci itu dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, mari dalam setiap kehidupan kita semua tetaplah berdoa. Ya, miliki waktu teduh dalam kehidupan saudara. Pada kesempatan hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa mengikut Dia akan, ya, ketika saudara dan saya mengikut Dia, saudara, Dia akan menempatkan kita di taman-taman yang selalu indah dalam kehidupan kita semua. Dia tidak pernah berjanji seperti itu. Saudara, seringkali Dia mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Amin. Matius 10 ayat 16. Saudara, seringkali justru Dia mengutus kita seperti domba Bapak Ibu Saudari ke tengah-tengah serigala itu. Tetapi ingatlah tujuannya. Tuhan tidak menempatkan kita di lingkungan-lingkungan yang toksik itu untuk membuat kalian mati secara rohani. Tidak. Tetapi Tuhan menempatkan kita di sana karena memang tempat itu butuh terang. Katakan amin. Tempat itu butuh terang. Dengan kehadiran kalian di sana, saudara, terang Tuhan itu, ya, itu bisa menerangi lingkungan itu. Terang Tuhan itu bisa menerangi keluargamu, keluarga besarmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, orang tuamu, tempat usahamu, karyawan-karyawanmu, mungkin itu pimpinanmu. Dengan hadirnya kalian di sana, dengan Tuhan menempatkan kalian di sana, saudara, memang karena tempat itu butuh terang. Dan terang itu ada di dalam diri kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Jadi ketika saudara menjalani hari Senin ini, mari kita pakai lensa yang baru. Stoplah mengeluh tentang lingkungan kerja. Stoplah mengeluh tentang keluargamu. Saudara, ayo. Mereka bertindak seperti itu karena mereka belum mengenal kasih Kristus yang sejati. Maka kita stop mengeluh tentang lingkungan kerja maupun keluarga kita, tempat di mana kita mungkin sekolah, studi. Saudara, stoplah mengeluh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, pakailah lensa yang baru. Saudara diingatkan, ambil tanggung jawabmu sebagai atmosphere changer, pengubah atmosfer. Jika kantormu, rumah tanggamu dingin, bawalah kehangatan. Jikalau tempat usahamu dingin, pada takut, panik, ya Bapak Ibu Saudari, kayaknya kerja nggak ada kehangatan, saudara hadirlah dengan membawa kehangatan. Jika rumahmu tegang, bawalah damai sejahtera. Ambillah tanggung jawab kita semua, ya, sebagai atmosphere changer tadi, pengubah atmosfer. Dan yang ketiga, yang terakhir,
lakukanlah satu tindakan kebaikan, saudara, kepada orang yang paling tidak menyenangkan di tempat kerja atau di rumah kalian. Setuju ya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi minggu ini, saudara, ada orang-orang yang paling tidak menyenangkan, ya, yang saudara temui. Saudara, lakukan satu kebaikan kepada mereka. Nah, saudara belikan coklat, saudara belikan bunga, saudara belikan apapun, saudara lakukan satu kebaikan. Ya, kalau saudara menemukan orang-orang yang paling tidak menyenangkan itu, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, biar firman Tuhan ini, sekali lagi pesan ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya mau tutup, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ingat ya, pesan ini akan selesai tentunya. Tetapi saudara, saya berdoa, biar saudara hidup di hari Senin ini, saudara memulai hari ini. Saudara, mungkin kantormu belum berubah. Mungkin rekan kerjamu yang menyebalkan itu masih menyindirmu dalam hidupmu. Mungkin suasana rumahmu juga mungkin belum langsung, Bapak Ibu Saudara, berubah harmonis langsung. Belum tentu. Tetapi ada satu hal yang pasti ketika saudara selesai mendengar firman Tuhan ini, yaitu yang berubah adalah hatimu. Hatimu yang berubah. Ketika kalian melangkah, Bapak Ibu Saudara, keluar dari channel ini nanti, saudara tidak lagi berjalan sebagai korban, ya, korban dari lingkungan-lingkungan yang rapuh itu. Tetapi saudara berjalan sebagai duta kerajaan sorga. Ingat, di dalam tubuhmu yang fana ini ada Roh Kudus yang berkuasa mengubah atmosfer itu. Saudara, kekristenan sejati tidak diuji di dalam ruangan gereja yang ber-AC, ya. Saudara, kekristenan sejati tidak diuji dalam ruangan-ruangan gereja yang besar itu. Saat saudara mungkin mengangkat tangan menyembah Tuhan di dalam gereja, saudara, tetapi kekristenan sejati itu, saudara, diuji lewat integritasmu saat kamu ditekan, saat kasihmu dibalas dengan fitnah, saat kesabaranmu itu diuji batasnya. Itulah kekristenan kita yang sejati itu, diuji di dalam hal-hal tersebut. Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa saudara dan saya. Dia tidak meminta saudara untuk mati juga di tiang salib itu. Dia hanya meminta kita, saudara, hiduplah bagi Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan di kantormu, di bisnismu, di dapur rumahmu, di ruang kuliahmu. Saudara, maukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ini hidupku. Pakai hidupku menjadi pembawa atmosfer surgamu. Aku siap menerangi duniaku. Saudara, sampaikanlah ini dalam doa pribadimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Biar firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan yang memanggil dan mengutus kami. Kami mengucap syukur atas pesan firman-Mu bagi setiap jiwa dan hati kami, bagi keluarga kami, yang tentunya memerdekakan mata rohani kami semua. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami sering mengeluh, kami menyalahkan keadaan, kami membiarkan diri kami ikut tercemar oleh atmosfer dunia yang beracun ini. Ampuni kami ya Tuhan. Dan pada saat hari ini kami meruntuhkan setiap mentalitas korban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan itu. Biarlah kami boleh berdiri tegak. Kami boleh menerima identitas kami kembali, yaitu sebagai terang dunia. Kami adalah agen-agen perubahan-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami yang hadir pada kesempatan saat hari ini. Berikan mereka kekuatan yang baru, kekuatan yang supernatural untuk menghadapi setiap hari Senin ini maupun hari-hari yang lainnya. Ketika mereka berbicara dengan pasangan dan anak-anak mereka, biarlah kata-kata, hanya kata-kata Tuhan saja yang mengalir. Urapi mereka. Urapi mereka. Berikan kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan biarlah hidup kami semua, melalui kejujuran kami, melalui kasih dan senyuman, nama Tuhan Yesus dimuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Kami serahkan sepanjang minggu ini Tuhan, minggu yang baru ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami boleh membawa atmosfer surga. Kami semua telah diberkati. Dan Tuhan memberkati setiap kehidupan rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Berkati setiap hidup mereka. Bapa yang memberkati apa yang kami kerjakan,
Di dalam bisnis usaha Tuhan rahmati. Dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, dalam studi, dalam pekerjaan, Tuhan buat berhasil. Bahkan di dalam setiap hubungan-hubungan kami, dengan pasangan kami, dengan orang tua, dengan anak-anak kami. Tuhan, jadikanlah semua indah di dalam setiap hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Dan setiap kita yang boleh diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara terima kasih buat kehadiran kalian semua pada kesempatan hari ini. Saudara, karena di channel Pastor Deso punya liturginya, maka Bapak Ibu Saudari, ya saya sudah firm dengan liturgi yang saya sudah buat tentunya. Bapak Ibu Saudari, ada doa, ada penyembahan, ada firman Tuhan, dan juga ada doa penutup. Dan tentunya saudara ada juga persembahan yang kami sampaikan juga setiap harinya. Saudara yang terkasih, di channel Pastor Deso saya mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan yang Bapak Ibu Saudari berikan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari lewat tap-tap layarnya, lewat share-nya, lewat gift, lewat donasi yang saudara berikan. Bapak Ibu terima kasih juga buat setiap persembahan-persembahan syukur, ya persembahan milik Tuhan yang saudara berikan, persembahan misi. Jadi di channel Pastor Deso itu ada 3 jenis persembahan. Ya Bapak Ibu Saudari, yang pertama persembahan syukur hari ini, itulah bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan, ya tanda cinta atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Itulah persembahan syukur hari ini. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara bisa menggunakan kata per 7, per 3, per 5, per 12, per 20, per 50, per 100. Ya, tetapi firman Tuhan mengajarkan per 10. Boleh kita menggunakan kata itu. Tetapi yang paling penting di sini adalah komando daripada Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jadi kita belajar mengembalikan milik Tuhan. Ya, per periode waktu, per minggu, per bulan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Saudara belajar dengan setia mengembalikan milik Tuhan persepuluhan dari apa yang sudah saudara dapatkan setiap minggunya mungkin, setiap bulannya mungkin, dalam pekerjaan, dalam bisnismu, dalam setiap usaha-usahamu, juga termasuk di dalam setiap apa yang kau kerjakan, dapat gaji setiap bulan dan lain sebagainya. Saudara dapat belajar mengembalikan milik Tuhan ya dengan hati yang tulus melalui channel Pastor Deso. Yang ketiga, saudara belajar mendukung persembahan misi. Saudara, inilah investasi misi kita, khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK melalui channel Pastor Deso. Saudara, dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan dan mencetak generasi cerdas melalui sekolah, ya, yang tentunya kami rindu. Bapak Ibu Saudari, sekolah ini boleh Tuhan buka, boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan cukupkan, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudara, jika rindu memberikan persembahan-persembahan itu, Bapak Ibu Saudari, yang pertama jika Roh Kudus menggerakkan hatimu, yang kedua jika saudara terberkati lewat channel ini setiap harinya, dan yang ketiga saudara sedang belajar berlatih bermurah hati, saudara maka dukunglah lewat persembahan-persembahan itu. Saudara dapat mendukung lewat bio profil saya di channel Pastor Deso, ada BCA lengkap dengan nomornya dengan nama istri saya Angelin Magdalena, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara dapat memberikan lewat bio profil TikTok saya atau lewat profil TikTok, tinggal diklik di sana. Nanti di sana ada BCA atas nama istri saya dan juga ada social bus. Bagi orang-orang yang ada di luar negeri juga bisa menggunakan social bus. Atau saudara bisa menggunakan metode yang ketiga yang saudara tahu, yang lebih memudahkan saudara untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Kalau di YouTube itu juga ada di deskripsi video. Ya, saya tampilkan setiap hari deskripsi video BCA atas nama istri saya juga. Jadi di deskripsi videonya Bapak Ibu Saudari tinggal lihat video-video yang saya tampilkan. Nah, di sana juga ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena dengan lengkap ya, dan juga ada social busnya juga. Jadi kalau saudara terberkati silahkan saudara dapat mendukung di nomor-nomor tersebut ya Bapak Ibu Saudari. Saudara juga bisa catat nomor saya jika saudara rindu ada pelayanan firman, ada doa kesembuhan atau doa kekuatan bagi keluarga yang sedang sakit, atau saudara ada doa pengurapan, saudara rindu pengurapan rumah, saudara rindu tempat usaha saudara demi kelancaran berkat. Ada juga doa Bapak Ibu Saudari, atau mungkin saudara rindu dibaptis, atau saudara rindu memiliki pernikahan yang kudus, ada pemberkatan nikah. Saudara dapat menghubungi
nomor Pastor Deso ya. Atau saudara ada pergumulan-pergumulan doa yang update atau pergumulan-pergumulan doa yang saudara bingung mau curhatnya ke siapa, ya nanti saya, Bapak Ibu Saudari, catatlah nomor saya. Nanti saudara di sana, saudara bisa mendapatkan atau mencurahkan isi hatimu. Nanti yang membaca itu biasanya saya atau istri saya. Jadi aman ya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi nggak hanya saya, nanti wanita yang layani saya, tidak. Tetapi biasanya kalau yang wanita saya lebih berikan kepada Ibu Gembala. Jadi baik saya, baik Ibu Gembala itu sama saja ya Bapak Ibu Saudari. Ya pelayanan yang kami lakukan itu sama saja. Nanti saya bisa cerita sama dia, dia bisa cerita sama kita, sama saya. Lalu kemudian kita doakan juga bersama-sama dalam setiap doa-doa pribadi kita semua. Saudara bisa catat nomor kami dan jangan lupa untuk masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Ya di sana bisa masuk ke grupnya jikalau saudara terberkati ya. Di 0851, catat baik-baik. 0851 7529 2029 ya. Kalau saudara di luar negeri pakai plus 62 di depannya ya Bapak Ibu Saudari. Baru kemudian saudara lanjut 851 gitu ya. Kalau saudara dari luar negeri saudara bisa catat seperti itu. Lalu kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat kalian semua yang sudah bersama-sama setiap hari ada di channel Pastor Deso. Saudara percayalah, saudara yang setiap hari sama yang mungkin mengikutnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, apalagi seminggu sekali, berbeda Bapak Ibu Saudari. Maka saya mau mengajak saudara, ikutilah channel ini setiap hari, setiap waktu ya. Nanti hari Selasa malam ada juga bersama Ibu Gembala doa ya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi saudara nanti mulai hari ini atau minggu ini, saudara setiap Selasa malam itu doa bersama di channel Pastor Deso. Silakan saudara yang terberkati, saudara bisa ikut, saudara bisa ambil bagian untuk bersama-sama berdoa bersama Ibu Gembala ya, setiap Selasa nanti. Nanti saya lagi berdoa untuk hari yang lain, di hari yang lain untuk saya juga bisa ambil bagian, khususnya malam hari. Ya kalau pagi ya seperti inilah, jam 7.15, 7.30-an Bapak Ibu Saudari, saudara bisa bersama-sama. Nanti kalau yang malam hari, saudara yang form ini Selasa dan kemarin Minggu sore ya, yang sudah saudara yang mengikuti channel ini Minggu sore, kemarin juga sudah diadakan kembali ibadah sore ya, ibadah raya sore hari. Itu yang pasti, nanti kalau ada yang update-nya saya akan sampaikan lagi. Kalau nanti harinya sudah firm di hati saya untuk saya mengikuti, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari. Oke? Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Samarinda. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari, dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Thank you. Ya, dari berbagai kota yang ada di Malaysia, Singapura, China, Taiwan. Thank you buat kalian semua yang sudah hadir. Dari Papua juga tadi yang sudah hadir. Thank you. Dari Bali. Thank you. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Pulau Jawa. Tuhan memberkati kalian semua. Saudara, dukung juga tentunya pelayanan Pastor Deso dengan tulus dan tentunya dengan penuh dengan sukacita. Amin. Doakan pelayanan ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mohon undur diri. Terima kasih buat kebersamaan kita. Teruslah jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidupi setiap pesan Tuhan yang dibagikan setiap hari di channel ini. Karena ketika saudara menghidupi, itulah yang mengubah kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara hanya mendengar saja, saudara itu tidak mengubah apapun. Kalau saudara hanya mendengar tanpa saudara mau menjadi pelaku. Maka saudara, setiap pesan yang disampaikan di channel ini, belajar kita sama-sama menghidupi. Karena itu yang mengubah hati dan jiwa kita. Mengubah perspektif kita. Mengubah rumah tangga kita, mengubah keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi di tengah-tengah keluarga kita. Sekali lagi, salam dari saya Pastor Deso. Sampai ketemu besok lagi ya Bapak Ibu Saudari di tanggal 9 Juni 2026. Salam dari saya, salamkan salam saya kepada pasangan kalian semua. Salamkan salam saya kepada anak-anak kalian, kepada papa mama kalian. Salamkan dari Pastor Deso kepada orang-orang yang kalian kasih. Ya, saya mohon undur diri. Salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. God bless you ya, Bapak Ibu Saudari.